Hai teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Jadi sebenarnya apa sih policy brief itu? Jadi, policy brief mungkin masih terdengar asing bagi sebagian dari kita. Padahal dalam dunia pemerintahan, organisasi internasional, lembaga penelitian, perguruan tinggi hingga organisasi masyarakat sipil, policy brief merupakan salah satu dokumen yang paling sering digunakan ketika ingin memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Berbeda dengan laporan penelitian yang biasanya sangat panjang dan penuh dengan penjelasan metodologi, policy brief justru dirancang agar mudah dibaca dalam waktu singkat oleh pembuat kebijakan yang memiliki waktu terbatas. Bayangkan, seorang bupati, gubernur, menteri, atau kepala dinas yang setiap hari harus menghadiri rapat, menerima berbagai laporan, serta mengambil banyak keputusan. Sangat kecil kemungkinan mereka memiliki waktu untuk membaca laporan penelitian yang terdiri atas ratusan halaman. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sebuah dokumen yang mampu menjelaskan inti persoalan hanya dalam beberapa halaman tanpa menghilangkan substansi dari hasil penelitian tersebut. Nah, disinilah peran policy brief menjadi sangat penting. Secara sederhana, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang berisi ringkasan suatu permasalahan, analisis penyebab, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pengambil keputusan. Tujuan utama policy brief bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi memengaruhi proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan didasarkan pada fakta. Dalam bidang agribisnis, policy brief memiliki peran yang sangat strategis. Sektor pertanian menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, mulai dari fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, alih fungsi lahan, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses pembiayaan, hingga lemahnya sistem pemasaran hasil pertanian. Semua persoalan tersebut memerlukan kebijakan yang tepat. Namun, kebijakan yang baik tidak dapat dibuat hanya berdasar pendapat atau asumsi. Pemerintah memerlukan data, analisis, dan rekomendasi yang disusun secara sistematis. Policy brief menjadi jembatan antara hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa agribisnis melakukan penelitian mengenai fluktuasi harga kakao di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harga kakao yang tidak stabil menyebabkan pendapatan petani mengalami penurunan pada waktu tertentu. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa salah satu penyebab utama adalah lemahnya akses informasi pasar dan panjangnya rantai pemasaran. Jika hasil penelitian tersebut hanya disimpan sebagai skripsi di perpustakaan, manfaatnya akan sangat terbatas. Namun, apabila hasil penelitian tersebut diringkas menjadi sebuah policy brief yang berisi masalah, data, analisis, dan rekomendasi kebijakan, maka dokumen tersebut dapat disampaikan kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan kesejahteraan petani kakao. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa policy brief merupakan media yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia pengambilan kebijakan. Penelitian menghasilkan pengetahuan baru, sedangkan policy brief menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi rekomendasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh para pembuat kebijakan. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi policy brief. Fungsi pertama adalah menyampaikan informasi penting secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, seorang pembuat kebijakan tidak memiliki waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, policy brief berfungsi menyaring informasi yang paling penting sehingga inti persoalan dapat dipahami hanya dalam beberapa menit. Bahasa yang digunakan harus sederhana, komunikatif, dan tidak terlalu teknis agar mudah dipahami oleh pembaca yang berasal dari berbagai latar belakang. Fungsi kedua adalah membantu pengambil keputusan memahami suatu persoalan berdasarkan bukti. Keputusan yang baik harus didasarkan pada data. Policy brief menyajikan fakta, statistik, hasil penelitian maupun informasi lapangan yang relevan, sehingga membuat kebijakan tidak hanya mengandalkan intuisi atau tekanan politik dalam mengambil keputusan.
Fungsi ketiga adalah memberikan rekomendasi kebijakan. Inilah yang membedakan Polisi Brief dengan banyak dokumen lainnya. Polisi Brief tidak berhenti pada penjelasan mengenai masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang realistis. Rekomendasi tersebut harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Fungsi keempat adalah menjadi alat komunikasi dalam proses advokasi. Dalam kegiatan advokasi, masyarakat seringkali memiliki banyak aspirasi, namun aspirasi tersebut akan lebih mudah diterima apabila disampaikan dalam bentuk dokumen yang tersusun secara sistematis. Polisi Brief membantu mengubah aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, mengapa Polisi Brief digunakan dalam advokasi? Dalam dunia advokasi, tujuan utama bukan hanya menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi mendorong lahirnya perubahan kebijakan. Agar perubahan tersebut dapat terjadi, pembuat kebijakan memerlukan informasi yang akurat, ringkas, dan mudah dipahami. Polisi Brief memenuhi kebutuhan tersebut karena menyajikan masalah, analisis, dan rekomendasi dalam satu dokumen yang efisien. Selain itu, Polisi Brief meningkatkan kredibilitas advokasi ketika suatu usulan didukung oleh data yang kuat dan disusun secara sistematis. Maka peluang diterimanya usulan tersebut akan lebih besar dibandingkan penyampaian aspirasi tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, organisasi petani, LSM, perguruan tinggi, maupun mahasiswa sering menggunakan Polisi Brief sebagai salah satu instrumen utama dalam kegiatan advokasi. Perbedaan Polisi Brief dengan laporan penelitian. Banyak mahasiswa masih menganggap bahwa Polisi Brief sama dengan laporan penelitian, padahal keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Laporan penelitian disusun untuk menjelaskan proses penelitian secara lengkap. Di dalamnya terdapat latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Pembacanya umumnya adalah akademisi, dosen, peneliti, atau mahasiswa. Sebaliknya, Polisi Brief tidak menjelaskan seluruh proses penelitian. Dokumen ini hanya mengambil informasi yang paling penting, kemudian menyusunnya dalam bentuk yang singkat dan berorientasi pada solusi. Sasaran utamanya adalah pembuat kebijakan, praktisi, media, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang membutuhkan rekomendasi kebijakan secara cepat. Misalkan seorang mahasiswa menemukan bahwa produktivitas padi di suatu daerah terus menurun akibat rusaknya saluran irigasi. Hasil penelitiannya mencapai 180 halaman dan membuat berbagai analisis teknis. Ketika ingin menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian, tentu tidak realistis jika meminta beliau membaca seluruh isi deskripsi. Oleh karena itu, mahasiswa menyusun sebuah Polisi Brief sepanjang 2 hingga 4 halaman yang berisi gambaran singkat masalah, data penurunan produktivitas, penyebab utama kerusakan irigasi, dampak ekonomi bagi petani, serta 3 rekomendasi kebijakan yang dapat segera dilaksanakan. Dalam waktu sekitar 10 menit, kepala dinas sudah dapat memahami inti persoalan dan mengetahui solusi yang diusulkan. Inilah kekuatan utama Polisi Brief sebagai alat komunikasi antara hasil penelitian dan kebijakan publik. Perlu dipahami bahwa Polisi Brief berbeda dengan makalah, skripsi, maupun laporan penelitian. Polisi Brief tidak disusun untuk menjelaskan seluruh proses penilaian, melainkan hanya menyampaikan inti persoalan dan solusi yang dapat segera dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, setiap bagian dalam Polisi Brief harus memiliki fungsi yang jelas. Setiap kalimat harus memberikan informasi yang penting dan relevan. Tidak boleh ada bagian yang terlalu panjang atau bertele-tele, karena tujuan utama Polisi Brief adalah memudahkan pembaca memahami masalah dalam waktu yang singkat. Secara umum, sebuah Polisi Brief terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu judul, ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, analisis situasi, pilihan kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan penutup. Meskipun setiap lembaga memiliki format yang sedikit berbeda, komponen-komponen tersebut hampir selalu terdapat dalam Polisi Brief karena dianggap mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai suatu persoalan. Komponen pertama adalah judul. Judul merupakan bagian pertama yang akan dibaca oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, judul harus mampu menjelaskan isi dokumen secara singkat, jelas, dan menarik perhatian.
Judul yang baik tidak terlalu panjang, tetapi juga tidak terlalu umum. Sebagai contoh, apabila polisi Brave membahas persoalan harga kakao, maka judul seperti strategi stabilisasi harga kakao untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Aceh Utara jauh lebih informatif dibandingkan hanya menuliskan harga kakao. Judul yang spesifik akan membantu pembaca memahami fokus pembahasan bahkan sebelum membaca isi dokumen. Bagian berikutnya adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merupakan inti dari seluruh polisi Brave. Bagian ini biasanya hanya terdiri dari beberapa paragraf pendek yang menjelaskan secara singkat mengenai masalah yang sedang dihadapi, penyebab utama, dampaknya, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Mengapa bagian ini sangat penting? Karena banyak pengambil kebijakan membaca ringkasan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah dokumen tersebut perlu dipelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, ringkasan harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi polisi Brave. Ringkasan yang baik tidak memuat terlalu banyak angka atau penjelasan teknis. Sebaliknya, ringkasan harus menggunakan bahasa yang sederhana, langsung pada inti persoalan, dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Setelah ringkasan, bagian berikutnya adalah latar belakang masalah. Pada bagian ini, penyusun polisi Brave menjelaskan mengapa suatu persoalan perlu mendapat perhatian. Latar belakang tidak hanya menjelaskan bahwa suatu masalah memang ada, tetapi juga menunjukkan mengapa masalah tersebut penting untuk segera diselesaikan. Misalnya, apabila polisi Brave membahas rendahnya produktivitas kakao, maka latar belakang dapat menjelaskan kondisi produksi beberapa tahun terakhir, kontribusi kakao terhadap perekonomian daerah, serta dampak yang ditimbulkan apabila produktivitas terus mengalami penurunan. Bagian ini sebaiknya didukung oleh data statistik, hasil penelitian, maupun informasi resmi agar pembaca memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi yang sedang terjadi. Setelah memahami latar belakang, pembaca perlu mengetahui penyebab utama dari permasalahan tersebut. Nah, inilah fungsi dari analisis situasi. Pada bagian ini, penyusun menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masalah terjadi. Analisis tidak hanya menggambarkan kondisi, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, apabila pendapatan petani menurun, analisis perlu menjelaskan apakah penyebabnya berasal dari rendahnya harga jual, meningkatnya biaya produksi, perubahan iklim, serangan hama, atau lemahnya akses pemasaran. Analisis yang baik selalu didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembuat kebijakan dapat memahami akar permasalahan sebelum menentukan solusi. Tidak semua masalah hanya memiliki satu solusi. Oleh karena itu, dalam polisi Brave biasanya disajikan beberapa pilihan kebijakan. Setiap alternatif dijelaskan beserta kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, untuk mengatasi rendahnya harga hasil panen, terdapat beberapa pilihan kebijakan seperti memperkuat koperasi petani, memberikan subsidi transportasi, memperbaiki sistem informasi harga, atau membangun pusat distribusi hasil pertanian. Dengan menyajikan beberapa alternatif, pembuat kebijakan memiliki ruang untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Yang keenam adalah rekomendasi kebijakan. Bagian inilah yang menjadi inti dari polisi Brave. Setelah kita menjelaskan berbagai pilihan yang tersedia, penyusun memberikan rekomendasi mengenai alternatif yang dianggap paling efektif. Rekomendasi harus bersifat realistis, artinya rekomendasi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, sumber daya manusia, anggaran pemerintah, serta kemampuan pelaksanaannya. Rekomendasi yang terlalu ideal tetapi sulit diterapkan akan sulit diwujudkan. Sebaliknya, rekomendasi yang sederhana namun dapat segera dilaksanakan seringkali memberikan dampak yang lebih besar. Yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi penegasan kembali mengenai pentingnya penyelesaian masalah serta harapan agar rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Penutup tidak perlu panjang, yang terpenting adalah memberikan kesan bahwa masalah tersebut membutuhkan perhatian segera. Misalkan, sekelompok mahasiswa agribisnis melakukan penelitian mengenai rendahnya pendapatan petani cabai di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada produktivitas, melainkan pada fluktuasi harga yang sangat tinggi ketika musim panen raya. Mahasiswa kemudian menyusun sebuah polisi Brave. Mereka memberikan judul yang spesifik sehingga membuat kebijakan langsung memahami topik
topik yang dibahas. Selanjutnya, mereka membuat ringkasan eksekutif yang menjelaskan bahwa harga cabai dapat turun hingga di bawah biaya produksi sehingga petani mengalami kerugian. Pada bagian latar belakang, mahasiswa menyajikan data mengenai luas lahan cabai, jumlah petani, pengembangan harga dalam 5 tahun terakhir, serta kontribusi cabai terhadap perekonomian daerah. Kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab fluktuasi harga, misalnya karena distribusi yang belum efisien, informasi pasar yang tidak merata, serta lemahnya kelembagaan pasar. Setelah itu, mahasiswa menyusun beberapa pilihan kebijakan seperti pembangunan gudang penyimpanan, penguatan koperasi pemasaran, pemanfaatan platform pemasaran digital, dan penyediaan informasi harga secara real time. Dari beberapa alternatif tersebut, mereka merekomendasikan penguatan koperasi dan sistem informasi harga sebagai solusi yang paling realistis untuk dilaksanakan dalam jangka pendek. Dengan struktur seperti ini, policy brief menjadi jauh lebih mudah dipahami oleh pemerintah dibandingkan jika seluruh hasil penelitian disampaikan dalam bentuk laporan setebal ratusan halaman. Sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting, yaitu mengapa policy brief menjadi salah satu dokumen yang sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan. Mengapa para akademisi, peneliti, lembaga pemerintah, organisasi internasional, hingga organisasi masyarakat lebih memilih menyusun policy brief dibandingkan menyerahkan laporan penelitian yang sangat tebal kepada para pengambil keputusan? Jawaban dari pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan cara kerja para pembuat kebijakan. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang kepala dinas, bupati, gubernur, menteri, ataupun pimpinan lembaga pemerintah harus mengambil banyak keputusan dalam waktu yang relatif singkat. Mereka menghadiri rapat, menerima tamu, melakukan koordinasi lintas instansi, menyusun program kerja, mengevaluasi kegiatan, hingga menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang datang setiap hari. Akibatnya, waktu yang mereka miliki untuk membaca dokumen menjadi sangat terbatas. Di sisi lain, para peneliti sering menghasilkan laporan penelitian yang sangat panjang. Sebuah skripsi mahasiswa dapat mencapai 150 hingga 200 halaman. Tesis bisa mencapai lebih dari 300 halaman, bahkan laporan penelitian lembaga tertentu dapat terdiri dari ratusan halaman yang dengan tebal, dengan tabel, grafik, metodologi, dan pembahasan yang sangat rinci. Seluruh informasi tersebut tentu sangat penting bagi dua akademi, tetapi belum tentu praktis bagi pembuat kebijakan yang harus segera mengambil keputusan. Disinilah policy brief memiliki peranan yang sangat penting. Policy brief berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia penelitian dengan dunia kebijakan. Dokumen ini mengambil inti dari hasil penelitian, kemudian menyusunnya menjadi informasi yang singkat, jelas, mudah dipahami, dan langsung mengarah pada rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, seorang pembuat kebijakan tidak perlu membaca seluruh laporan penelitian untuk memahami persoalan yang sedang dibahas. Perlu dipahami bahwa tujuan utama policy brief bukan menyederhanakan ilmu pengetahuan secara berlebihan, melainkan menyajikan informasi yang paling relevan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap informasi yang dimasukkan ke dalam policy brief harus benar-benar dipilih berdasarkan tingkat kepentingannya. Informasi yang tidak mendukung pengambilan keputusan sebaiknya tidak dimasukkan agar dokumen tetap ringkas namun tetap memiliki kualitas yang tinggi. Alasan pertama mengapa policy brief sangat penting adalah karena pembuat kebijakan memiliki keterbatasan waktu untuk membaca dokumen yang panjang. Bayangkan, seorang kepala dinas pertanian yang setiap hari menerima puluhan surat, menghadiri berbagai rapat, mengunjungi lokasi kegiatan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menyusun berbagai program pembangunan. Dalam kondisi seperti itu, tentu sangat sulit bagi beliau untuk membaca laporan penelitian yang terdiri atas ratusan halaman. Hal yang sama juga terjadi pada seorang bupati atau gubernur. Mereka harus mengambil keputusan mengenai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga pertanian. Sangat kecil kemungkinan
kemungkinan mereka memiliki waktu membaca seluruh laporan penelitian yang masuk ke meja kerja mereka. Apabila informasi yang ingin disampaikan terlalu panjang, kemungkinan besar hanya sebagian kecil yang akan dibaca. Bahkan tidak jarang sebuah laporan hanya dibaca pada bagian kesimpulannya saja. Akibatnya, banyak informasi penting yang justru tidak sampai kepada pengambil keputusan. Polisi Brive hadir untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui Polisi Brive, seluruh informasi penting diringkas menjadi beberapa halaman tanpa menghilangkan substansi utama. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat memahami persoalan hanya dalam waktu beberapa menit. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga dapat mengambil pelajaran dari kondisi ini. Ketika suatu saat nanti hasil penelitian kita ingin dimanfaatkan oleh pemerintah, jangan hanya berpikir bagaimana membuat penelitian yang baik, tetapi juga pikirkan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Alasan kedua adalah karena informasi yang ringkas jauh lebih efektif dibandingkan informasi yang terlalu panjang. Ringkas bukan berarti informasi tersebut tidak lengkap. Ringkas berarti hanya informasi yang benar-benar penting yang disampaikan kepada pembaca. Dalam penyusunan Polisi Brive, setiap kalimat harus memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada paragraf yang hanya berfungsi memperpanjang pembahasan. Semua isi dokumen diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa solusi yang dapat dilakukan. Apabila ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jelas, maka Polisi Brive telah menjalankan fungsinya dengan baik. Misalnya, terdapat penelitian mengenai pemasaran kakao yang menghasilkan puluhan tabel statistik. Dalam laporan penelitian, seluruh tabel tersebut perlu ditampilkan sebagai bagian dari analisis ilmiah. Namun dalam Polisi Brive cukup ditampilkan beberapa data yang benar-benar mendukung rekomendasi kebijakan. Dengan cara tersebut, pembaca memperoleh informasi yang padat tanpa harus membaca seluruh hasil penelitian. Ringkas juga berarti menggunakan bahasa yang sederhana. Hindari istilah teknis yang sulit dipahami apabila istilah tersebut dapat diganti dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Tujuan Polisi Brive bukan menunjukkan kemampuan akademik penulis, melainkan membantu pembaca memahami masalah dan solusi secara cepat. Karakteristik berikutnya adalah berbasis data dan bukti. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan usulan kebijakan adalah terlalu banyak menggunakan opini tanpa didukung oleh fakta. Dalam dunia akademik maupun pemerintahan, keputusan yang baik harus dibangun di atas data yang dapat mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dalam Polisi Brive harus memiliki dasar dan yang kuat. Polisi Brive juga harus mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Polisi Brive tidak selalu berasal dari latar belakang akademik. Ada yang berasal dari pemerintah, ada yang berasal dari dunia usaha, ada pula yang berasal dari organisasi masyarakat. Karena itu, bahasa yang digunakan harus komunikatif. Selain bahasa, tampilan visual juga berpengaruh terhadap kemudahan pembaca. Grafik, tabel sederhana, infografis, dan poin-poin penting sering digunakan untuk membantu pembaca memahami informasi dengan lebih cepat. Polisi Brive yang menarik secara visual biasanya lebih mudah dipelajari dibandingkan dokumen yang hanya berisi paragraf panjang tanpa adanya penekanan informasi penting. Kemudahan memahami isi Polisi Brive akan meningkatkan peluang bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Ciri terakhir yang sangat penting adalah Polisi Brive selalu berorientasi pada solusi. Seringkali sebuah penelitian berhenti pada penjelasan mengenai masalah, padahal pembuat kebijakan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang salah, tetapi juga membutuhkan alternatif penyelesaiannya. Misalkan, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara menerima 2 dokumen mengenai masalah rendahnya produktivitas kakao. Dokumen pertama berupa Polisi Brive sepanjang 4 halaman yang memuat ringkasan masalah, data utama, penyebab penurunan produktivitas, dampaknya terhadap pendapatan petani, serta 3 rekomendasi kebijakan yang realistis. Dalam situasi ketika kepala dinas hanya memiliki waktu sekitar 15 menit sebelum rapat, dokumen manakah yang kemungkinan besar akan dibaca terlebih dahulu? Tentu jawabannya adalah Polisi Brive. Bukan karena laporan penelitian tidak penting, tetapi karena Polisi Brive menyajikan informasi yang paling dibutuhkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat. Setelah memahami isi Polisi Brive, apabila diperlukan penjelasan lebih rinci, barulah pembuat kebijakan dapat membuka laporan penelitian sebagai dokumen pendukung.
Dokumen advokasi dapat diibaratkan sebagai berbagai jenis alat komunikasi, sama seperti seorang petani yang memiliki cangkul, traktor, sprayer, dan alat panen dengan fungsi berbeda-beda. Seorang pelaku advokasi juga memiliki berbagai jenis dokumen yang digunakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tidak semua persoalan harus disampaikan menggunakan policy brief. Ada situasi tertentu yang lebih tepat menggunakan position paper, policy memo, atau executive summary. Oleh karena itu, pemilihan jenis dokumen merupakan bagian penting dalam strategi advokasi. Hal yang perlu diingat adalah tidak ada satu jenis dokumen yang paling baik untuk semua situasi. Jenis dokumen pertama adalah policy brief. Policy brief merupakan dokumen yang paling sering digunakan dalam kegiatan advokasi kebijakan karena berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pengambil keputusan. Yang kedua adalah position paper. Position paper bertujuan menjelaskan sikap resmi suatu organisasi terhadap sebuah isu. Jenis dokumen berikutnya adalah executive summary, yang merupakan ringkasan dari sebuah laporan yang lebih panjang. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai isi laporan sehingga pembaca dapat memahami poin-poin penting tanpa harus membaca seluruh dokumen. Jenis dokumen selanjutnya adalah policy memo. Policy memo merupakan dokumen yang lebih singkat dibandingkan policy brief. Tujuan utamanya adalah memberikan masukan singkat kepada pengambil keputusan mengenai suatu persoalan tertentu. Policy memo biasanya digunakan dalam lingkungan pemerintahan atau organisasi ketika dibutuhkan keputusan yang cepat. Isinya langsung mengarah pada pokok masalah tanpa penjelasan yang terlalu panjang. Sebagai contoh, seorang kepala bidang di Dinas Pertanian membutuhkan pertimbangan mengenai penambahan anggaran penyuluhan. Seorang staf kemudian menyusun polisi memo yang berisi kondisi saat ini. Alasan perlunya penambahan anggaran, dampak apabila tidak dilakukan, serta rekomendasi yang dapat segera diputuskan oleh pemimpin. Jenis dokumen terakhir adalah naskah audiensi. Naskah audiensi merupakan dokumen yang disiapkan sebagai bahan presentasi ketika bertemu langsung dengan pengambil keputusan. Dalam kegiatan advokasi, seringkali organisasi masyarakat atau kelompok tani memperoleh kesempatan untuk melakukan audiensi dengan pemerintah. Pertemuan tersebut biasanya memiliki waktu yang sangat terbatas sehingga seluruh informasi harus disampaikan secara efektif. Naskah audiensi berisi poin-poin penting yang akan dipresentasikan, data umum, permasalahan yang dihadapi, usulan solusi, serta harapan yang ingin dicapai. Dokumen ini membantu penyaji agar penyampaian materi lebih sistematis dan tidak keluar dari tujuan utama pertemuan. Sebagai contoh, kelompok petani kakao melakukan audiensi dengan bupati untuk membahas rendahnya harga kakao. Mereka menyiapkan naskah audiensi yang membuat kondisi petani saat ini, data harga selama 5 tahun terakhir, penyebab utama fluktuasi harga, serta usulan pembentukan pusat informasi harga dan penguatan koperasi pemasaran. Bayangkan, terdapat sebuah penelitian mengenai menurunnya produktivitas padi akibat kerusakan saluran irigasi di suatu kabupaten. Apabila tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, maka dokumen yang paling tepat adalah policy brief. Namun apabila sebuah organisasi petani ingin menunjukkan sikap resmi bahwa mereka menolak pengalihan anggaran perbaikan irigasi ke sektor lain, maka mereka perlu menyusun position paper. Ketika laporan pengajian yang panjang akan disampaikan kepada kepala dinas, maka dibuat eksekutif summary agar isi penelitian dapat dipahami dengan cepat. Apabila kepala bidang membutuhkan masukan singkat sebelum rapat, maka staf menyusun polisi memo yang hanya berisi poin-poin utama dan rekomendasi. Selanjutnya, ketika organisasi petani memperoleh jadwal bertemu langsung dengan bupati, mereka menyiapkan naskah audiensi sebagai panduan presentasi agar penyampaian usulan berjalan efektif. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa kelima dokumen tersebut saling melengkapi. Semuanya memiliki tujuan yang berbeda tetapi sama-sama berfungsi mendukung keberhasilan proses advokasi. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap jenis dokumen advokasi memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan komunikasi dan sasaran pembacanya. Policy brief digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, position paper menjelaskan sikap organisasi, eksekutif summary menyajikan ringkasan laporan, policy memo memberikan masukan singkat kepada pengambil keputusan, sedangkan naskah audiensi menjadi panduan ketika melakukan pertemuan langsung dengan pihak yang berwenang. Kemampuan memilih jenis dokumen yang tepat
tepat akan membuat proses advokasi menjadi lebih efektif, pesan lebih mudah dipahami, dan peluang diterimanya rekomendasi kebijakan menjadi semakin besar. Jadi sebenarnya apa sih policy brief itu? Jadi policy brief mungkin masih terdengar asing bagi sebagian dari kita. Padahal dalam dunia pemerintahan, organisasi internasional, lembaga penelitian, perguruan tinggi hingga organisasi masyarakat sipil, policy brief merupakan salah satu dokumen yang paling sering digunakan ketika ingin memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Berbeda dengan laporan penelitian yang biasanya sangat panjang dan penuh dengan penjelasan metodologi, policy brief justru dirancang agar mudah dibaca dalam waktu singkat oleh pembuat kebijakan yang memiliki waktu terbatas. Bayangkan, seorang bupati, gubernur, menteri, atau kepala dinas yang setiap hari harus menghadiri rapat, menerima berbagai laporan, serta mengambil banyak keputusan. Sangat kecil kemungkinan mereka memiliki waktu untuk membaca laporan penelitian yang terdiri atas ratusan halaman. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sebuah dokumen yang mampu menjelaskan inti persoalan hanya dalam beberapa halaman tanpa menghilangkan substansi dari hasil penelitian tersebut. Nah, disinilah peran policy brief menjadi sangat penting. Secara sederhana, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang berisi ringkasan suatu permasalahan, analisis penyebab, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pengambil keputusan. Tujuan utama policy brief bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi memengaruhi proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan didasarkan pada fakta. Dalam bidang agribisnis, policy brief memiliki peran yang sangat strategis. Sektor pertanian menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, mulai dari fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, alih fungsi lahan, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses pembiayaan, hingga lemahnya sistem pemasaran hasil pertanian. Semua persoalan tersebut memerlukan kebijakan yang tepat. Namun, kebijakan yang baik tidak dapat dibuat hanya berdasar pendapat atau asumsi. Pemerintah memerlukan data, analisis, dan rekomendasi yang disusun secara sistematis. Policy brief menjadi jembatan antara hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa agribisnis melakukan penelitian mengenai fluktuasi harga kakao di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harga kakao yang tidak stabil menyebabkan pendapatan petani mengalami penurunan pada waktu tertentu. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa salah satu penyebab utama adalah lemahnya akses informasi pasar dan panjangnya rantai pemasaran. Jika hasil penelitian tersebut hanya disimpan sebagai skripsi di perpustakaan, manfaatnya akan sangat terbatas. Namun, apabila hasil penelitian tersebut diringkas menjadi sebuah policy brief yang berisi masalah, data, analisis, dan rekomendasi kebijakan, maka dokumen tersebut dapat disampaikan kepada Dinas Pertanian atau pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan kesejahteraan petani kakao. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa policy brief merupakan media yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia pengambilan kebijakan. Penelitian menghasilkan pengetahuan baru, sedangkan policy brief menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi rekomendasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh para pembuat kebijakan. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi policy brief. Fungsi pertama adalah menyampaikan informasi penting secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, seorang pembuat kebijakan tidak memiliki waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, policy brief berfungsi menyaring informasi yang paling penting sehingga inti persoalan dapat dipahami hanya dalam beberapa menit. Bahasa yang digunakan harus sederhana, komunikatif, dan tidak terlalu teknis agar mudah dipahami oleh pembaca yang berasal dari berbagai latar belakang. Fungsi kedua adalah membantu pengambil keputusan memahami suatu persoalan berdasarkan bukti. Keputusan yang baik harus didasarkan pada data. Policy brief menyajikan fakta, statistik, hasil penelitian maupun informasi lapangan yang relevan, sehingga pembuat kebijakan tidak hanya mengandalkan intuisi atau tekanan politik dalam mengambil keputusan.
Fungsi ketiga adalah memberikan rekomendasi kebijakan. Inilah yang membedakan polisi brief dengan banyak dokumen lainnya. Polisi brief tidak berhenti pada penjelasan mengenai masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang realistis. Rekomendasi tersebut harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Fungsi keempat adalah menjadi alat komunikasi dalam proses advokasi. Dalam kegiatan advokasi, masyarakat seringkali memiliki banyak aspirasi, namun aspirasi tersebut akan lebih mudah diterima apabila disampaikan dalam bentuk dokumen yang tersusun secara sistematis. Polisi brief membantu mengubah aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, mengapa polisi brief digunakan dalam advokasi? Dalam dunia advokasi, tujuan utama bukan hanya menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi mendorong lahirnya perubahan kebijakan. Agar perubahan tersebut dapat terjadi, pembuat kebijakan memerlukan informasi yang akurat, ringkas, dan mudah dipahami. Polisi brief memenuhi kebutuhan tersebut karena menyajikan masalah, analisis, dan rekomendasi dalam satu dokumen yang efisien. Selain itu, polisi brief meningkatkan kredibilitas advokasi ketika suatu usulan didukung oleh data yang kuat dan disusun secara sistematis. Maka peluang diterimanya usulan tersebut akan lebih besar dibandingkan penyampaian aspirasi tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, organisasi petani, LSM, perguruan tinggi maupun mahasiswa sering menggunakan polisi brief sebagai salah satu instrumen utama dalam kegiatan advokasi. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian. Banyak mahasiswa masih menganggap bahwa polisi brief sama dengan laporan penelitian, padahal keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Laporan penelitian disusun untuk menjelaskan proses penelitian secara lengkap. Di dalamnya terdapat latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Pembacanya umumnya adalah akademisi, dosen, peneliti, atau mahasiswa. Sebaliknya, polisi brief tidak menjelaskan seluruh proses penelitian. Dokumen ini hanya mengambil informasi yang paling penting, kemudian menyusunnya dalam bentuk yang singkat dan berorientasi pada solusi. Sasaran utamanya adalah pembuat kebijakan, praktisi, media, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang membutuhkan rekomendasi kebijakan secara cepat. Misalkan seorang mahasiswa menemukan bahwa produktivitas padi di suatu daerah terus menurun akibat rusaknya saluran irigasi. Hasil penelitiannya mencapai 180 halaman dan membuat berbagai analisis teknis. Ketika ingin menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian, tentu tidak realistis jika meminta beliau membaca seluruh isi deskripsi. Oleh karena itu, mahasiswa menyusun sebuah polisi brief sepanjang 2 hingga 4 halaman yang berisi gambaran singkat masalah, data penurunan produktivitas, penyebab utama kerusakan irigasi, dampak ekonomi bagi petani, serta 3 rekomendasi kebijakan yang dapat segera dilaksanakan. Dalam waktu sekitar 10 menit, kepala dinas sudah dapat memahami inti persoalan dan mengetahui solusi yang diusulkan. Inilah kekuatan utama polisi brief sebagai alat komunikasi antara hasil penelitian dan kebijakan publik. Perlu dipahami bahwa polisi brief berbeda dengan makalah, skripsi, maupun laporan penelitian. Polisi brief tidak disusun untuk menjelaskan seluruh proses penilaian, melainkan hanya menyampaikan inti persoalan dan solusi yang dapat segera dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, setiap bagian dalam polisi brief harus memiliki fungsi yang jelas. Setiap kalimat harus memberikan informasi yang penting dan relevan. Tidak boleh ada bagian yang terlalu panjang atau bertele-tele, karena tujuan utama polisi brief adalah memudahkan pembaca memahami masalah dalam waktu yang singkat. Secara umum, sebuah polisi brief terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu judul, ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, analisis situasi, pilihan kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan penutup. Meskipun setiap lembaga memiliki format yang sedikit berbeda, komponen-komponen tersebut hampir selalu terdapat dalam polisi brief karena dianggap mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai suatu persoalan. Komponen pertama adalah judul. Judul merupakan bagian pertama yang akan dibaca oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, judul harus mampu menjelaskan isi dokumen secara singkat, jelas, dan menarik perhatian. Judul yang baik tidak terlalu panjang, tetapi juga tidak terlalu umum.
Sebagai contoh, apabila polisi brief membahas persoalan harga kakao, maka judul seperti strategi stabilisasi harga kakao untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Aceh Utara jauh lebih informatif dibandingkan hanya menuliskan harga kakao. Judul yang spesifik akan membantu pembaca memahami fokus pembahasan bahkan sebelum membaca isi dokumen. Bagian berikutnya adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merupakan inti dari seluruh polisi brief. Bagian ini biasanya hanya terdiri dari beberapa paragraf pendek yang menjelaskan secara singkat mengenai masalah yang sedang dihadapi, penyebab utama, dampaknya, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Mengapa bagian ini sangat penting? Karena banyak pengambil kebijakan membaca ringkasan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah dokumen tersebut perlu dipelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, ringkasan harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi polisi brief. Ringkasan yang baik tidak memuat terlalu banyak angka atau penjelasan teknis. Sebaliknya, ringkasan harus menggunakan bahasa yang sederhana, langsung pada inti persoalan, dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Setelah ringkasan, bagian berikutnya adalah latar belakang masalah. Pada bagian ini, penyusun polisi brief menjelaskan mengapa suatu persoalan perlu mendapat perhatian. Latar belakang tidak hanya menjelaskan bahwa suatu masalah memang ada, tetapi juga menunjukkan mengapa masalah tersebut penting untuk segera diselesaikan. Misalnya, apabila polisi brief membahas rendahnya produktivitas kakao, maka latar belakang dapat menjelaskan kondisi produksi beberapa tahun terakhir, kontribusi kakao terhadap perekonomian daerah, serta dampak yang ditimbulkan apabila produktivitas terus mengalami penurunan. Bagian ini sebaiknya didukung oleh data statistik, hasil penelitian, maupun informasi resmi agar pembaca memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi yang sedang terjadi. Setelah memahami latar belakang, pembaca perlu mengetahui penyebab utama dari permasalahan tersebut. Nah, inilah fungsi dari analisis situasi. Pada bagian ini, penyusun menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masalah terjadi. Analisis tidak hanya menggambarkan kondisi, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, apabila pendapatan petani menurun, analisis perlu menjelaskan apakah penyebabnya berasal dari rendahnya harga jual, meningkatnya biaya produksi, perubahan iklim, serangan hama, atau lemahnya akses pemasaran. Analisis yang baik selalu didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembuat kebijakan dapat memahami akar permasalahan sebelum menentukan solusi. Tidak semua masalah hanya memiliki satu solusi. Oleh karena itu, dalam polisi brief biasanya disajikan beberapa pilihan kebijakan. Setiap alternatif dijelaskan beserta kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, untuk mengatasi rendahnya harga hasil panen, terdapat beberapa pilihan kebijakan seperti memperkuat koperasi petani, memberikan subsidi transportasi, memperbaiki sistem informasi harga, atau membangun pusat distribusi hasil pertanian. Dengan menyajikan beberapa alternatif, pembuat kebijakan memiliki ruang untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Yang keenam adalah rekomendasi kebijakan. Bagian inilah yang menjadi inti dari polisi brief. Setelah kita menjelaskan berbagai pilihan yang tersedia, penyusun memberikan rekomendasi mengenai alternatif yang dianggap paling efektif. Rekomendasi harus bersifat realistis, artinya rekomendasi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, sumber daya manusia, anggaran pemerintah, serta kemampuan pelaksanaannya. Rekomendasi yang terlalu ideal tetapi sulit diterapkan akan sulit diwujudkan. Sebaliknya, rekomendasi yang sederhana namun dapat segera dilaksanakan seringkali memberikan dampak yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi penegasan kembali mengenai pentingnya penyelesaian masalah serta harapan agar rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Penutup tidak perlu panjang, yang terpenting adalah memberikan kesan bahwa masalah tersebut membutuhkan perhatian segera. Misalkan, sekelompok mahasiswa agribisnis melakukan penelitian mengenai rendahnya pendapatan petani cabai di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada produktivitas, melainkan pada fluktuasi harga yang sangat tinggi ketika musim panen raya. Mahasiswa kemudian menyusun sebuah polisi brief. Mereka memberikan judul yang spesifik sehingga pembuat
kebijakan langsung memahami topik yang dibahas. Selanjutnya, mereka membuat ringkasan eksekutif yang menjelaskan bahwa harga cabai dapat turun hingga di bawah biaya produksi sehingga petani mengalami kerugian. Pada bagian latar belakang, mahasiswa menyajikan data mengenai luas lahan cabai, jumlah petani, pengembangan harga dalam 5 tahun terakhir, serta kontribusi cabai terhadap perekonomian daerah. Kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab fluktuasi harga, misalnya karena distribusi yang belum efisien, informasi pasar yang tidak merata, serta lemahnya kelembagaan pasar. Setelah itu, mahasiswa menyusun beberapa pilihan kebijakan seperti pembangunan gudang penyimpanan, penguatan koperasi pemasaran, pemanfaatan platform pemasaran digital, dan penyediaan informasi harga secara real time. Dari beberapa alternatif tersebut, mereka merekomendasikan penguatan koperasi dan sistem informasi harga sebagai solusi yang paling realistis untuk dilaksanakan dalam jangka pendek. Dengan struktur seperti ini, policy brief menjadi jauh lebih mudah dipahami oleh pemerintah dibandingkan jika seluruh hasil penelitian disampaikan dalam bentuk laporan setebal ratusan halaman. Sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting, yaitu mengapa policy brief menjadi salah satu dokumen yang sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan. Mengapa para akademisi, peneliti, lembaga pemerintah, organisasi internasional, hingga organisasi masyarakat lebih memilih menyusun policy brief dibandingkan menyerahkan laporan penelitian yang sangat tebal kepada para pengambil keputusan? Jawaban dari pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan cara kerja para pembuat kebijakan. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang kepala dinas, bupati, gubernur, menteri, ataupun pimpinan lembaga pemerintah harus mengambil banyak keputusan dalam waktu yang relatif singkat. Mereka menghadiri rapat, menerima tamu, melakukan koordinasi lintas instansi, menyusun program kerja, mengevaluasi kegiatan, hingga menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang datang setiap hari. Akibatnya, waktu yang mereka miliki untuk membaca dokumen menjadi sangat terbatas. Di sisi lain, para peneliti sering menghasilkan laporan penelitian yang sangat panjang. Sebuah skripsi mahasiswa dapat mencapai 150 hingga 200 halaman. Tesis bisa mencapai lebih dari 300 halaman, bahkan laporan penelitian lembaga tertentu dapat terdiri dari ratusan halaman yang dengan tebal, dengan tabel, grafik, metodologi, dan pembahasan yang sangat rinci. Seluruh informasi tersebut tentu sangat penting bagi dua akademi, tetapi belum tentu praktis bagi pembuat kebijakan yang harus segera mengambil keputusan. Disinilah policy brief memiliki peranan yang sangat penting. Policy brief berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia penelitian dengan dunia kebijakan. Dokumen ini mengambil inti dari hasil penelitian, kemudian menyusunnya menjadi informasi yang singkat, jelas, mudah dipahami, dan langsung mengarah pada rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, seorang pembuat kebijakan tidak perlu membaca seluruh laporan penelitian untuk memahami persoalan yang sedang dibahas. Perlu dipahami bahwa tujuan utama policy brief bukan menyederhanakan ilmu pengetahuan secara berlebihan, melainkan menyajikan informasi yang paling relevan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap informasi yang dimasukkan ke dalam policy brief harus benar-benar dipilih berdasarkan tingkat kepentingannya. Informasi yang tidak mendukung pengambilan keputusan sebaiknya tidak dimasukkan agar dokumen tetap ringkas namun tetap memiliki kualitas yang tinggi. Alasan pertama mengapa policy brief sangat penting adalah karena pembuat kebijakan memiliki keterbatasan waktu untuk membaca dokumen yang panjang. Bayangkan, seorang kepala dinas pertanian yang setiap hari menerima puluhan surat, menghadiri berbagai rapat, mengunjungi lokasi kegiatan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menyusun berbagai program pembangunan. Dan kondisi seperti itu tentu sangat sulit bagi beliau untuk membaca laporan penelitian yang terdiri atas ratusan halaman. Hal yang sama juga terjadi pada seorang bupati atau gubernur. Mereka harus mengambil keputusan mengenai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga pertanian. Sangat kecil kemungkinan mereka memiliki waktu membaca seluruh laporan penelitian yang
masuk ke meja kerja mereka. Apabila informasi yang ingin disampaikan terlalu panjang, kemungkinan besar hanya sebagian kecil yang akan dibaca. Bahkan tidak jarang sebuah laporan hanya dibaca pada bagian kesimpulannya saja. Akibatnya, banyak informasi penting yang justru tidak sampai kepada pengambil keputusan. Polisi Brave hadir untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui Polisi Brave, seluruh informasi penting diringkas menjadi beberapa halaman tanpa menghilangkan substansi utama. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat memahami persoalan hanya dalam waktu beberapa menit. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga dapat mengambil pelajaran dari kondisi ini. Ketika suatu saat nanti hasil penelitian kita ingin dimanfaatkan oleh pemerintah, jangan hanya berpikir bagaimana membuat penelitian yang baik, tetapi juga pikirkan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Alasan kedua adalah karena informasi yang ringkas jauh lebih efektif dibandingkan informasi yang terlalu panjang. Ringkas bukan berarti informasi tersebut tidak lengkap. Ringkas berarti hanya informasi yang benar-benar penting yang disampaikan kepada pembaca. Dalam penyusunan Polisi Brave, setiap kalimat harus memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada paragraf yang hanya berfungsi memperpanjang pembahasan. Semua isi dokumen diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa solusi yang dapat dilakukan. Apabila ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jelas, maka Polisi Brave telah menjalankan fungsinya dengan baik. Misalnya, terdapat penelitian mengenai pemasaran kakao yang menghasilkan puluhan tabel statistik. Dalam laporan penelitian, seluruh tabel tersebut perlu ditampilkan sebagai bagian dari analisis ilmiah. Namun dalam Polisi Brave cukup ditampilkan beberapa data yang benar-benar mendukung rekomendasi kebijakan. Dengan cara tersebut, pembaca memperoleh informasi yang padat tanpa harus membaca seluruh hasil penelitian. Ringkas juga berarti menggunakan bahasa yang sederhana. Hindari istilah teknis yang sulit dipahami apabila istilah tersebut dapat diganti dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Tujuan Polisi Brave bukan menunjukkan kemampuan akademik penulis, melainkan membantu pembaca memahami masalah dan solusi secara cepat. Karakteristik berikutnya adalah berbasis data dan bukti. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan usulan kebijakan adalah terlalu banyak menggunakan opini tanpa didukung oleh fakta. Dalam dunia akademik maupun pemerintahan, keputusan yang baik harus dibangun di atas data yang dapat mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dalam Polisi Brave harus memiliki dasar dan yang kuat. Polisi Brave juga harus mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Polisi Brave tidak selalu berasal dari latar belakang akademik. Ada yang berasal dari pemerintah, ada yang berasal dari dunia usaha, ada pula yang berasal dari organisasi masyarakat. Karena itu, bahasa yang digunakan harus komunikatif. Selain bahasa, tampilan visual juga berpengaruh terhadap kemudahan pembaca. Grafik, tabel sederhana, infografis, dan poin-poin penting sering digunakan untuk membantu pembaca memahami informasi dengan lebih cepat. Polisi Brave yang menarik secara visual biasanya lebih mudah dipelajari dibandingkan dokumen yang hanya berisi paragraf panjang tanpa adanya penekanan informasi penting. Kemudahan memahami isi Polisi Brave akan meningkatkan peluang bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Ciri terakhir yang sangat penting adalah Polisi Brave selalu berorientasi pada solusi. Seringkali sebuah penelitian berhenti pada penjelasan mengenai masalah, padahal pembuat kebijakan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang salah, tetapi juga membutuhkan alternatif penyelesaiannya. Misalkan, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara menerima 2 dokumen mengenai masalah rendahnya produktivitas kakao. Dokumen pertama berupa Polisi Brave sepanjang 4 halaman yang memuat ringkasan masalah, data utama, penyebab penurunan produktivitas, dampaknya terhadap pendapatan petani, serta 3 rekomendasi kebijakan yang realistis. Dalam situasi ketika kepala dinas hanya memiliki waktu sekitar 15 menit sebelum rapat, dokumen manakah yang kemungkinan besar akan dibaca terlebih dahulu? Tentu jawabannya adalah Polisi Brave. Bukan karena laporan penelitian tidak penting, tetapi karena Polisi Brave menyajikan informasi yang paling dibutuhkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat. Setelah memahami isi Polisi Brave, apabila diperlukan penjelasan lebih rinci, barulah pembuat kebijakan dapat membuka laporan penelitian sebagai dokumen pendukung.
Dokumen advokasi dapat diibaratkan sebagai berbagai jenis alat komunikasi, sama seperti seorang petani yang memiliki cangkul, traktor, sprayer, dan alat panen dengan fungsi yang berbeda-beda. Seorang pelaku advokasi juga memiliki berbagai jenis dokumen yang digunakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tidak semua persoalan harus disampaikan menggunakan policy brief. Ada situasi tertentu yang lebih tepat menggunakan position paper, policy memo, atau executive summary. Oleh karena itu, pemilihan jenis dokumen merupakan bagian penting dalam strategi advokasi. Hal yang perlu diingat adalah tidak ada satu jenis dokumen yang paling baik untuk semua situasi. Jenis dokumen pertama adalah policy brief. Policy brief merupakan dokumen yang paling sering digunakan dalam kegiatan advokasi kebijakan karena berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pengambil keputusan. Yang kedua adalah position paper. Position paper bertujuan menjelaskan sikap resmi suatu organisasi terhadap sebuah isu. Jenis dokumen berikutnya adalah executive summary, yang merupakan ringkasan dari sebuah laporan yang lebih panjang. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai isi laporan sehingga pembaca dapat memahami poin-poin penting tanpa harus membaca seluruh dokumen. Jenis dokumen selanjutnya adalah policy memo. Policy memo merupakan dokumen yang lebih singkat dibandingkan policy brief. Tujuan utamanya adalah memberikan masukan singkat kepada pengambil keputusan mengenai suatu persoalan tertentu. Policy memo biasanya digunakan dalam lingkungan pemerintahan atau organisasi ketika dibutuhkan keputusan yang cepat. Isinya langsung mengarah pada pokok masalah tanpa penjelasan yang terlalu panjang. Sebagai contoh, seorang kepala bidang di Dinas Pertanian membutuhkan pertimbangan mengenai penambahan anggaran penyuluhan. Seorang staf kemudian menyusun polisi memo yang berisi kondisi saat ini. Alasan perlunya penambahan anggaran, dampak apabila tidak dilakukan, serta rekomendasi yang dapat segera diputuskan oleh pemimpin. Jenis dokumen terakhir adalah naskah audiensi. Naskah audiensi merupakan dokumen yang disiapkan sebagai bahan presentasi ketika bertemu langsung dengan pengambil keputusan. Dalam kegiatan advokasi, seringkali organisasi masyarakat atau kelompok tani memperoleh kesempatan untuk melakukan audiensi dengan pemerintah. Pertemuan tersebut biasanya memiliki waktu yang sangat terbatas sehingga seluruh informasi harus disampaikan secara efektif. Naskah audiensi berisi poin-poin penting yang akan dipresentasikan, data umum, permasalahan yang dihadapi, usulan solusi, serta harapan yang ingin dicapai. Dokumen ini membantu penyaji agar penyampaian materi lebih sistematis dan tidak keluar dari tujuan utama pertemuan. Sebagai contoh, kelompok petani kakao melakukan audiensi dengan bupati untuk membahas rendahnya harga kakao. Mereka menyiapkan naskah audiensi yang membuat kondisi petani saat ini, data harga selama 5 tahun terakhir, penyebab utama fluktuasi harga, serta usulan pembentukan pusat informasi harga dan penguatan koperasi pemasaran. Bayangkan, terdapat sebuah penelitian mengenai menurunnya produktivitas padi akibat kerusakan saluran irigasi di suatu kabupaten. Apabila tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, maka dokumen yang paling tepat adalah policy brief. Namun apabila sebuah organisasi petani ingin menunjukkan sikap resmi bahwa mereka menolak pengalihan anggaran perbaikan irigasi ke sektor lain, maka mereka perlu menyusun position paper. Ketika laporan pengajian yang panjang akan disampaikan kepada kepala dinas, maka dibuat eksekutif summary agar isi penelitian dapat dipahami dengan cepat. Apabila kepala bidang membutuhkan masukan singkat sebelum rapat, maka staf menyusun polisi memo yang hanya berisi poin-poin utama dan rekomendasi. Selanjutnya, ketika organisasi petani memperoleh jadwal bertemu langsung dengan bupati, mereka menyiapkan naskah audiensi sebagai panduan presentasi agar penyampaian usulan berjalan efektif. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa kelima dokumen tersebut saling melengkapi. Semuanya memiliki tujuan yang berbeda tetapi sama-sama berfungsi mendukung keberhasilan proses advokasi. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap jenis dokumen advokasi memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan komunikasi dan sasaran pembacanya. Policy brief digunakan untuk memberikan
rekomendasi kebijakan. Position paper menjelaskan sikap organisasi. Eksekutif sumari menyajikan ringkasan laporan. Polisi memo memberikan masukan singkat kepada pengambil keputusan, sedangkan naskah audiensi menjadi panduan ketika melakukan pertemuan langsung dengan pihak yang berwenang. Kemampuan memilih jenis dokumen yang tepat akan membuat proses advokasi menjadi lebih efektif, pesan lebih mudah dipahami, dan peluang diterimanya rekomendasi kebijakan menjadi semakin besar. Berdasarkan seluruh materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa Polisi Brief merupakan salah satu dokumen advokasi yang paling efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan karena menyajikan informasi secara ringkas, berbasis bukti, dan berorientasi pada solusi. Penyusunan Polisi Brief dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis penyebab, menyusun alternatif kebijakan, memilih solusi terbaik, dan merumuskan rekomendasi yang spesifik, realistis, serta dapat dilaksanakan. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah advokasi tidak diukur dari banyaknya kritik yang disampaikan, tetapi dari sejauh mana rekomendasi yang diberikan mampu dapat membantu pembuat kebijakan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang penyusun Polisi Brief harus selalu mengutamakan data, fakta, analisis yang objektif, dan solusi yang aplikatif. Demikian materi kita pada pertemuan ini mengenai penyusunan Polisi Brief sebagai dokumen advokasi kebijakan. Semoga seluruh pembahasan yang telah dipelajari dapat menambah wawasan serta menjadi bekal bagi kita dalam menganalisis berbagai persoalan pembangunan, khususnya di bidang agribisnis. Harapannya selalu membaca materi ini kita tidak hanya mampu memahami konsep advokasi, tetapi juga mampu menyusun Polisi Brief yang berkualitas, berbasis bukti, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pengambil keputusan.